Bayangin ya, lo lagi semangat kerja buat bayar kuliah, pas mau bayar, lalu ngecek di ATM, saldonya ada, tapi nggak bisa ditarik. Kenapa? Karena rekening lo dianggap nganggur sama pemerintah, terus langsung diblokir. Nah lo, sementara koruptor yang duitnya muter terus, malah bebas jalan-jalan ke luar negeri. Kayak hidup kita ini cuma simulasi. Kalau rakyat istirahat, langsung ditindak. Kalau pejabat nakal, malah dibiarkan. Welcome to Indonesia. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh nyerahkan. Saya tidak akan tindak. Jadi gini Digital Friends, beberapa waktu yang lalu ramai banget berita soal kebijakan PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang katanya mau bersih-bersih rekening nganggur. Definisinya, kalau rekening lo nggak ada transaksi dari 3-6 bulan, baik setor, tarik, atau transfer, itu bisa dianggap sebagai dorman alias rekening tidur. Nah, rekening kayak gini bisa diblokir sementara. Dan ternyata PPATK nembus 140.000 rekening dorman yang udah lebih dari 10 tahun nggak aktif. Total duit yang ngedown di situ bisa sampai 420 miliar rupiah. Duit segede itu kalau dipakai buat makan bergizi gratis bakal dapat makanan beneran bergizi dan nggak bikin Om Deddy marah. Kurang enak pala lu. Alasannya, katanya sih buat mencegah penyalahgunaan rekening. Kalian tahu kan banyak kasus judi online, pencucian uang, atau jual beli rekening abal-abal. Jadi logikanya, mending blokir dulu yang diam biar nggak dipakai buat kejahatan. Kedengarannya bagus ya, tapi masalahnya yang kena dampak pertama malah rakyat kecil. Coba bayangin ada ibu-ibu di kampung yang bikin rekening cuma buat simpan uang sekolah anaknya. Karena nggak dipakai transaksi bulanan, rekeningnya malah diblokir. Atau pedagang kecil yang dagangannya sepi, jadi rekeningnya kosong beberapa bulan. Lah mereka jadi korban duluan. Ironisnya, rekening koruptor yang muter duit haram tiap hari malah aman-aman aja. Ibaratnya gini, kalian menangkap tikus tapi malah bakar rumah. Tikusnya mungkin kabur, tapi yang jadi korban justru pemilik rumahnya. Lebih lucu lagi, banyak orang baru sadar kalau rekeningnya keblokir waktu mereka lagi butuh. Ada yang buat bayar kuliah, ada yang buat dana darurat. Lah, duitnya ada, tapi nggak bisa diambil, kan ngeselin banget. Terus untuk buka blokiran, nggak instan bro. Kalian harus isi formulir keberatan, bawa KTP, buku tabungan, dan dokumen lain ke bank. Terus nunggu reaktivasi yang bisa makan waktu 14-20 hari kerja. Gila ya, udah kayak ngurus paspor. Sementara itu, banyak netizen bilang, kenapa pemerintah gampang banget ngawasin rekening rakyat kecil? Tapi kalau urusan rekening gendut pejabat atau kasus korupsi gede, kok kayak nggak kedengaran ya? Pertanyaan bagus kan? Nah, biar nggak panik, aku kasih sedikit edukasi ya. Yang pertama, kalau rekening kalian jarang dipakai, usahain tetap ada aktivitas kecil. Minimal transfer 10.000 ke rekening temen atau top up e-wallet. Itu sudah cukup buat jaga rekening kamu biar rekening kamu nggak dianggap tidur. Yang kedua, jangan punya terlalu banyak rekening. Kadang kita suka bikin rekening di mana-mana, tapi malah bingung sendiri. Fokus aja ke 1-2 rekening utama. Yang ketiga, cek informasi resmi dari bank. Kalau tiba-tiba rekening kamu diblokir, langsung hubungi call center bank. Jangan panik, dana kamu tetap aman kok. Cuma nggak bisa diakses sementara. Yang keempat, pahami hak kalian sebagai nasabah. Banyak pakar hukum bilang, aturan ini bisa dianggap melanggar hak individu kalau diterapkan sembarangan. Jadi, kalau merasa dirugikan, kalian berhak protes. Dan ingat, kebijakan kayak gini sebenarnya niatnya baik, lindungi masyarakat dari kejahatan finansial. Tapi kalau implementasinya ngaco, yang jadi korban ya kita-kita lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kalian setuju rekening nganggur harus diblokir demi keamanan? Atau menurut kalian, ini cuma cara gampang pemerintah buat ngawasin rakyat, tapi nggak berani sentuh orang besar? Kalau menurut saya pribadi, rakyat itu sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Gara-gara rekening tidur pun jadi nggak boleh istirahat. Masa rekening aja capek nggak boleh? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Pusat Digital, biar kalian gak ketinggalan bahasan seru soal teknologi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart and stay digital. See you. Bye.